Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, ini sepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini masih diberikan umur, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan dan barokahnya, serta Allah memberikan keistiqomahan kepada kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini bab yang kita bahas dari kitab Kaifa Amalahum, bagaimana seni berinteraksi Rasulullah SAW, yaitu membahas tentang bagaimana interaksi beliau SAW dengan fakir miskin. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, definisi miskin mungkin berbeda antara pandangan yang satu dengan yang lainnya, termasuk bagaimana pandangan dalam Islam, dan jika dibandingkan dengan definisi-definisi yang ada pada hari ini, seperti definisi dari BPS misalkan, Badan Pusat Statistik, kemudian ada standar kemiskinan yang didefinisikan oleh World Bank atau Bank Dunia, ini tentu berbeda-beda. Kalau merujuk kepada definisi yang disampaikan oleh Bank Dunia, disebutkan bahwa miskin itu kalau pengeluaran di bawah $3 per hari. Nah, ini standar internasional. Jadi bukan pemasukan tapi pengeluaran. Kalau pengeluarannya yaitu $3 atau di bawah $3 per hari, maka itu dikategorikan miskin. Nah, sekarang dolarnya naik Pak ya. Kalau $3 sudah anggap saja 17.000 kali 3 ya. Di bawah itu dikategorikan miskin. Kalau dalam BPS mendefinisikan kalau pendapatan per kapita per bulannya per orang itu 600 ribuan. Kalau di bawah itu dianggap sebagai fakir miskin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama mendefinisikan dan bahkan membedakan antara fakir dan miskin. Orang-orang yang fakir adalah orang-orang yang penghasilannya atau pemasukannya itu kurang dari separuh pengeluaran kebutuhan pokok. Jadi yang dihitung adalah kebutuhan pokok. Jadi kalau ada orang kebutuhan pokoknya itu misalkan 5 juta dalam sebulan, kemudian dia menghasilkan uang hanya 2 juta, ya di bawah separuhnya, maka itu kategori fakir. Adapun miskin adalah orang yang pemasukannya itu lebih dari separuh pengeluarannya tapi masih kurang. Jadi lebih dari separuhnya, lebih dari 50% pengeluaran, tapi tetap masih di bawah atau kurang dari nilai pemasukannya.
Jadi misalkan ada orang pengeluarannya 5 juta, sedangkan pemasukannya sekitar 4,5. Nah, ini masih kategori miskin. Tentunya yang dihitung adalah kebutuhan pokok, karena banyak juga orang yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya, tapi karena gaya hidup penghasilannya 50 juta sebulan, tapi pengeluarannya 70 juta. Apakah dikategorikan miskin? Ya. Sedangkan yang dia keluarkan bukan kebutuhan pokok misalkan. Tentu ini tidak masuk kategori fakir maupun miskin. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, definisi fakir dan miskin ini sangat penting, terutama kaitannya dalam pembahasan tentang zakat. Karena di antara dua asnaf, dua golongan mustahik penerima zakat adalah fuqara, kemudian masakin. Bahkan itu urutan pertama dan kedua, sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharib, dan seterusnya. Maka siapa yang akan mendapatkan jatah dari zakat mal, salah satunya adalah fakir, kemudian miskin. Maka di sini tentunya harus ada definisi yang memberikan batasan siapa dikatakan fakir dan siapa dikatakan miskin. Kesimpulannya, orang fakir itu pemasukannya di bawah separuh pengeluaran, sedangkan miskin pemasukannya di atas separuh pengeluaran tapi tidak sampai bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang dilatar belakangi kisah, yaitu datangnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang diutus Rasulullah SAW untuk mengambil jizyah, ya upeti dari Bahrain. Dari wilayah Bahrain di zaman Nabi SAW, mereka tidak masuk Islam tapi tidak berperang, tapi membayar upeti atau jizyah, dan ini cukup banyak. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengutus Abu Ubaidah Ibnul Jarrah untuk mengambil jizyah dari Bahrain. Hingga saatnya di mana Abu Ubaidah ini tiba di Madinah, dan waktu itu waktu subuh. Kemudian para sahabat mengerti, wah ini Abu Ubaidah datang bawa duit banyak ini, bawa harta yang banyaknya. Namanya upeti itu bukan jumlah yang sedikit, Bapak Ibu. Setoran bukan dari perorangan, dari satu kaum, bahkan bisa satu negara. Jumlahnya sangat besar. Maka para sahabat itu tahu bahwa Abu Ubaidah sudah datang, karena dari mulai keberangkatan para sahabat tentunya sudah tahu Rasulullah menyuruh Abu Ubaidah mengambil duit ini. Maka ketika beliau datang, para sahabat itu berkumpul. Wah, sholat subuh mesti ada pembagian nih. Namanya juga manusia ya, walaupun para sahabat sama. Maka para sahabat ngelibet waktu subuh itu, dan Rasulullah paham betul apa yang diinginkan para sahabat, sehingga Rasulullah SAW bertanya selesai sholat subuh, para sahabat kok gak pulang, ngumpul gitu. Dan Rasulullah sudah paham, sambil tertawa Rasulullah bertanya, apa yang kalian tunggu itu harta yang dibawa Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, hai para sahabat? Oh iya Rasulullah, memang kami nunggu itu, gitu ya. Maka Rasulullah SAW sebelum membagi-bagikan harta itu, beliau menyampaikan sebuah hadis yang ini sangat luar biasa. Beliau bersabda, abshiru wa amilu ma yassurukum. Rasulullah mengatakan, kalau begitu bergembiralah kalian dan berharaplah memperoleh sesuatu yang bisa melapangkan kalian. Rasulullah, bergembiralah kalian dan berharaplah kalian dapat bagian yang bisa meringankan beban hidup kalian.
Lalu Rasulullah bersumpah, fa wallahi, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang saya khawatirkan atas kalian. Saya tidak pernah khawatir kalian tuh miskin. Walakinni akhsha an tubsatu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatkum. Kata Rasulullah, demi Allah, saya itu tidak pernah khawatir kalau kalian tuh miskin. Justru yang saya khawatir kalau Allah meluaskan harta kalian, lalu kalian saling berlomba-lomba memperebutkannya. Ya. Dan ini dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Mereka berlomba-lomba dalam mendapatkan harta. Mereka berebut, bersaing, bermegah-megahan. Dan itu yang saya khawatirkan. Lalu umat yang terdahulu itu gara-gara perbuatan itu Allah binasakan. Dan saya khawatir kalian juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam hadis ini Rasulullah sebenarnya bukan berarti menyuruh umatnya untuk miskin. Tidak ada satupun ayat dan tidak ada satupun hadis yang memerintahkan, ya, berbentuk perintah kepada kita, diperintahkan kita ini untuk menjadi orang miskin. Bahkan ada keutamaan tersendiri untuk orang-orang yang kaya di kalangan kaum muslimin jika mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sebagaimana kedatangan para sahabat muhajirin yang miskin untuk protes kepada Rasulullah SAW. Protesnya bukan urusan dunia tapi urusan pahala. Orang-orang miskin di antara sahabat muhajirin datang kepada Rasulullah, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya pergi dengan memborong pahala, wahai Rasulullah. Kami tidak terima. Kami ini orang miskin. Kata Rasulullah, kenapa kalian tidak terima dengan mereka orang-orang kaya? Kata orang-orang miskin ini, mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya, mereka, wahai Rasulullah, yusalluna kama nusalli. Mereka orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka itu berpuasa sebagaimana kami puasa. Dalam hal ini, masalah ini seimbang. Kami bisa mengimbangi. Orang kaya sholat, kami bisa sholat. Orang kaya puasa, kami puasa. Akan tetapi wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kami tidak. Nah, di sini kami ketinggalan. Kami minta keadilan, minta solusi. Jadi bukan karena hartanya, tapi karena pahalanya. Maka Rasulullah menyebutkan pada kesempatan itu beberapa amalan yang dinilai sedekah, di mana beliau mengatakan bahwa dalam setiap kebaikan itu ada sedekah, di setiap tasbih ada sedekah. Setiap tasbih sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah, tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah, wan nahyu 'anil munkar sedekah. Bahkan Rasulullah di akhir hadis menyatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah. Hubungan intim di antara kalian berhubungan intim dengan istri kalian itu juga sedekah. Jangan dikira sedekah itu kata Rasulullah hanya berupa uang. Jadi kalian jangan merasa kalah dengan orang kaya yang bisa sedekah dengan uang. Kalian bisa sedekah dengan kebaikan-kebaikan. Wah, senang orang-orang miskin pulang. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, orang-orang kaya juga bertasbih, bertahmid, bertahlil, takbir. Mereka amar ma'ruf, nahi mungkar. Mereka juga berhubungan intim. Terus kami ketinggalan lagi. Bagaimana Rasulullah? Kami kalah lagi dalam masalah ini. Maka Rasulullah tidak bisa memberikan jawaban lagi, kecuali beliau mengatakan zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah
yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu memang sudah kelebihan orang-orang kaya yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk miskin. Tidak ada perintah untuk miskin, tidak ada perintah untuk jadi fakir. Bahkan anjuran untuk menjadi orang kaya. Bahkan dalam bekerja Allah menyatakan fa idza faragta fansob. Kalau selesai satu kerjaan, lanjut pekerjaan berikutnya. Jangan banyak nganggur begitu. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini, Rasulullah sampai bersumpah, demi Allah, yang aku khawatirkan bukan kemiskinan kalian, tetapi ketika dunia dibentangkan untuk kalian, harta kalian melimpah, lalu kalian berlomba-lomba. Nah, bukan karena kayanya, tapi perlombaan dalam urusan kekayaan, bermegah-megahan, jor-joran bahasa kita. Jadi hadis ini bukan berarti anjuran untuk miskin, dan bukan berarti kita membiarkan diri kita dan kaum muslimin miskin, tidak. Tapi yang jadi pembandingnya adalah daripada kalian menjadi orang kaya lalu bermegah-megahan, berlomba-lomba, berebut, ya, mencintai dunia, lalu Allah binasakan. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian, justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rutin beliau berdoa. Salah satu doa yang dibaca Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan dari kefakiran. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan hampir setiap hari dibaca oleh beliau. Mengapa Rasulullah berdoa seperti ini? Karena beliau tentu bisa merasakan betapa beratnya beban kaum du'afa, terutama fakir dan miskin ini. Sehingga beliau pun sangat perhatian kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Ini adalah prolog dari bab ini, bagaimana interaksi dan sikap Rasulullah kepada kaum muslimin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara keutamaan Rasulullah ini yang luar biasa, yang mungkin kita berat sekali ya untuk menirunya. Rasulullah itu ketika diminta apapun yang beliau miliki, kalau beliau punya itu pasti diberikan. Diminta apapun yang ada di tangan beliau, beliau punya, diminta pasti Rasul berikan. Kalau saya pribadi meniru hal ini tidak mudah Bapak Ibu. Tidak tahu kalau panjenengan mungkin bisa lebih. Pokoknya diminta apapun saya punya, dikasih. Nah, itu Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau Rasulullah SAW niat ingin jadi orang kaya itu sangat bisa. Bukan semata-mata berdoa lalu Allah kasih. Tapi kalau kita lihat bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah SAW, ketika terjadi perang, maka Rasulullah itu mendapatkan ghanimah, itu khumusul ghanimah, 1/5 dari ghanimah, 20%-nya Pak, untuk Rasulullah saja. Jadi yang 80% dibagikan kepada pasukan ya, kalau itu ghanimah. Dan itu 20% itu banyak sekali Bapak Ibu. Dan setiap Rasulullah mendapatkan ghanimah ya 20%-nya itu beliau bagi-bagi untuk belanja istri-istri beliau, kemudian sebagiannya dibagikan untuk kaum muslimin, sebagiannya lagi untuk fakir miskin, yang jadi dibagi 3 oleh beliau. Beliau ngambil secukupnya. Apalagi yang namanya harta fai, ya ini rampasan perang tanpa adanya kontak senjata, musuh diserang tapi tidak melawan, langsung menyerah. Maka rampasan perangnya harta fai ini 100% pengelolaannya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Kita tahu dalam sejarah Rasulullah SAW, beliau sepanjang hidup beliau selama 9 tahun beliau telah berperang sebanyak, melakukan peperangan baik beliau hadir ataupun tidak. Ada yang namanya ghazwah, ada yang namanya sariyah. Beliau melakukan ghazwah, perang itu sebanyak 27 kali, dan sariyah sebanyak
Ya, 35 kali. Bagaimana dijelaskan dalam kitab Ghazawatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam, perang-perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di total 9 tahun, karena baru perang itu kan tahun kedua ya Pak ya, Hijriyah. Rasulullah di Madinah 10 tahun, tapi tahun pertama tidak perang, tahun kedua perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud, kemudian tahun kelima perang Khandaq, kemudian tahun ke-6 perang Khaybar. Ini perang-perang yang besar, sedangkan banyak perang-perang kecil di sana. Jadi kalau di total 9 tahun beliau berperang sebanyak 62 kali. Kurang lebih rata-rata per tahunnya 7 kali berperang Pak, Rasulullah. Kita belum pernah perang kecuali perang mulut. Rasulullah setahun perangnya 7 kali Pak. Subhanallah. Dan itu jika dapat rampasan perang, Rasulullah dapat 20%-nya. Kalau tidak terjadi kontak senjata, beliau diberi wewenang mengelola 100%. Pasukan tidak dapat. Tapi yang 100% ini pasti Rasulullah bagikan habis. Pernah beliau mendapatkan ghanimah yang sangat besar pada peristiwa perang Khaybar. Ini melawan Yahudi. Rampasan perangnya luar biasa banyaknya. Karena Khaybar itu wilayah yang subur, wilayah yang kaya. Yahudi juga ahli ekonomi, ahli pertanian. Rampasannya banyak. Bahkan Rasulullah memberi belanja istri-istri beliau selama 1 tahun penuh. Udah 1 tahun tak belanjai untuk 1 tahun ke depan. Tapi selebihnya beliau bagi-bagikan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kalau Rasulullah itu ingin kaya sebenarnya sangat mudah. Tapi beliau memilih hidup sederhana, ya. Bahkan sangat-sangat sederhana. Sampai para sahabat, di antaranya Umar Ibn Khattab, menangis ketika datang ke rumah Rasulullah SAW, di mana beliau waktu itu sedang tidur di tikar. Tikarnya terbuat dari pelepah kurma yang dianyam, itu daun kurma sama pelepahnya dianyam kayak tikar pandan kita ya. Rasulullah tidur dan bekas dari tikar itu ngecap di pipinya beliau, di punggungnya beliau, dan Umar melihat itu nangis. Wahai Rasulullah, saya sudah melihat bagaimana para raja, para Kisra, mereka hidup di istana dengan kemewahan yang luar biasa kayanya mereka. Sedangkan engkau dalam keadaan miskin. Nangis Umar. Kata Rasulullah, ngapain kamu nangis? Ya. Biarlah mereka kaya di dunia ini, kalau saya memilih kaya di akhirat. Nanti di dunia tidak masalah. Nah, jadi Rasulullah itu miskin bukan karena beliau pengangguran, bukan karena beliau pemalas, bukan karena tidak mau bekerja. Kita tahu bagaimana ya kerjanya Rasulullah SAW dari mulai kecil. Tapi beliau memang membagi-bagikan harta yang ada di sisi beliau. Kalau itu berupa sedekah, sodakoh, beliau mendapat sodakoh tidak akan mengambil sepeser pun. Beliau langsung alokasikan kepada fakir miskin. Tetapi kalau hadiah, beliau mengambil sedikit, sisanya juga dibagikan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam bab ini ada satu kisah, yaitu sebenarnya juga berkaitan dengan kisah keislamannya Salman Al-Farisi, sebagaimana disampaikan di dalam hadis Bukhari Muslim. Di Salman Al-Farisi, sesuai namanya, dari Persia, dari Iran kalau sekarang. Memang dari jauh beliau pergi ke Madinah ingin mencari Rasulullah SAW. Dan Salman ini termasuk salah satu sahabat yang miskin. Jauh-jauh hari beliau mempelajari bahwa ada nanti Nabi akhir zaman dengan beberapa ciri. Nah, ini ciri ini yang dipegang oleh Salman. Maka beliau berangkat ke Madinah walaupun endingnya beliau jadi seorang budak. Jadi seorang budak, tapi yang penting bisa meneliti benar nggak ada Nabi di Madinah ini. Yang dicarinya dengan ada beberapa tanda. Maka mulailah Salman Al-Farisi ini beraksi untuk membuktikan benar nggak Nabi Muhammad ini seorang Nabi. Karena seorang budak yang miskin sampai berhari-hari dia mengumpulkan sekeranjang kurma, ya, 1 nampan gitu. Nabung lah bahasa kita, yang mengumpulkan sedikit demi sedikit sampai terkumpullah 1 nampan besar kurma. Lalu bertamu ke Masjid Nabawi menghadap Rasulullah SAW.
Ketika itu Salman belum masuk Islam dan langsung menghadap Rasulullah lalu mengatakan, "Wahai Muhammad, saya mau bersedekah untuk Anda. Ini ada 1 nampan besar kurma." Kata Rasulullah, "Saya tidak menerima sedekah." Wahai para sahabat, ayo dimakan bareng nih. Silahkan kalian makan, saya nggak ikut makan. Kata Salman, "Nah, ini dapat nih ciri pertama sudah dipegang. Nabi itu cirinya tidak menerima sedekah." Baik. Pulanglah Salman. Ya, makanan tadi itu, kurma itu dimakan oleh para sahabat. Rasulullah tidak ikut makan. Kemudian beberapa hari kemudian ngumpulkan lagi. Dapatlah kurma lagi 1 keranjang, 1 nampan besar. Dibawa ke hadapan Rasulullah. "Wahai Muhammad, kali ini saya datang bukan untuk bersedekah, tapi untuk memuliakan Anda, menghormati Anda. Saya mau ngasih hadiah." Maka apa yang terjadi? Rasulullah menerimanya, "Baik, saya terima." Dimakan sedikit lalu dibagi-bagikan kepada para sahabat. Dan Rasulullah tidak balas dendam. Wingi sahabat mangan kabeh lagi giliranku. Tetap Rasulullah ngambil sedikit seperlunya, sisanya dibagikan kepada para sahabat. Kata Salman, ini ciri kedua udah dapet. Nah, walaupun tidak dibahas di sini, ciri ketiga yaitu Salman meminta izin ingin melihat tanda kenabian, stempel kenabian yang ada di sekitar pundak Rasulullah SAW, tengkuknya itu berupa tonjolan, tonjolan daging kecil ya. Ada riwayat sebesar telur burung, sebesar telur burung puyuh. Ada riwayat lain sebesar telur ayam gitu. Dan sebagian riwayat menyebutkan di situ tertera tulisan Rasulullah, tapi sebagian mengatakan ya cuma tonjolan aja yang jadi ciri kenabian. Itu diminta oleh Salman, minta izin untuk melihatnya dan Salman melihatnya lalu masuk Islam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa beliau begitu perhatian dengan kaum du'afa, dengan fakir miskin, bahkan ketika dapat hadiah pun yang sebenarnya hak beliau, tapi beliau hanya mengambil secukupnya, selebihnya dibagi-bagikan kepada kaum fakir miskin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah lagi dan ini mengandung pelajaran yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Jarir bin Abdullah, hadis riwayat Muslim. Suatu hari para sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang beberapa orang fakir miskin dari jauh. Ini saking miskinnya mereka itu tidak pakai alas kaki dan nyaris telanjang. Jadi saking benar-benar miskinnya Bapak Ibu. Kalau sekarang kan melarat-melaratnya Pak, orang pasti bajunya full ya. Ya masih punya sandal jepit mungkin ya. Ini benar-benar miskin. Ya, tidak punya sandal, baju pun hanya kain wol untuk menutupi aurat saja. Hampir telanjang mereka itu, rombongan. Ya. Dan mereka dalam perjalanan jauh hanya membawa pedang yang menggantung di leher mereka. Itu dari kabilah Mudor. Ya. Ketika Rasulullah melihat mereka, nampak wajah murung, bukan wajah murung. Rasulullah ikut prihatin. Ya. Wajah Rasulullah itu menunjukkan keprihatinan yang sangat dalam melihat kaum muslimin di antara mereka masih ada yang miskin seperti itu. Lalu Rasulullah berdiri dan berkhutbah di hadapan para sahabat. Niatnya Rasulullah itu khutbah itu memotivasi para sahabat untuk membantu mereka begitu. Sampai dalam khutbah itu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Setelah itu Rasulullah membaca surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di Rasulullah memerintahkan bertakwalah. Maksudnya yang diinginkan Rasulullah itu adalah sahabat ini benar-benar mau membantu mereka. Setelah membaca 2 ayat ini, lalu Rasulullah mengajak untuk bersedekah. Bersedekahlah kalian dengan dinar kalian, bersedekahlah kalian dengan dirham kalian.
bersedekahlah dengan pakaian, dengan makanan dan lain-lainnya. Dan para sahabat waktu itu masih diam, sehingga wajah Rasulullah berubah, beliau kecewa. Sampai akhirnya ada ya seorang yang berdiri dan minta izin, ya Rasulullah saya izin mau pulang sebentar. Pulanglah orang ini ke rumah, lalu datang membawa karung isi penuh dengan makanan dan kebutuhan lain-lainnya. Sampai hampir kesulitan bawa orang ini. Ditaruh di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah saya mau sedekah ini. Orang pertama. Lalu setelah itu para sahabat yang lain bergantian, saya pamit Rasulullah pulang, datang bawa satu tas, ada yang bawa satu kresek begitu. Dikumpulkan di hadapan Rasulullah sampai seperti sebuah gunung kecil, dan wajah Rasulullah berubah, bergembira, ceria wajah Rasulullah waktu itu. Maka pada saat itulah muncul sebuah hadis sabda Rasulullah yang sangat terkenal. Beliau bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Rasulullah menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik, maka dia dapat pahala, dan dia dapat pahala orang-orang yang mengamalkannya, mengikutinya sampai hari kiamat. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang membuat sunnah sayyi'ah, sunnah yang jelek, kemudian maka baginya adalah dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Hadis ini sering disalahgunakan oleh sebagian kaum muslimin sebagai dalil adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah atau dolalah. Oh, bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah atau sayyi'ah. Dalilnya ini, man sanna fil islami sunnatan hasanah dan man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Padahal kalimatnya bukan bid'ah hasanah tapi sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah, jelas berbeda. Ya. Justru bahkan berlawanan. Kalau lawan dari bid'ah adalah sunnah. Hadisnya bukan mengatakan siapa yang membuat perkara baru atau siapa yang berbuat bid'ah hasanah, tapi siapa yang melakukan sunnah hasanah. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang dimaksud sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah itu sebenarnya adalah memulai kebaikan, dan kebaikan itu yang disyariatkan. Ketika banyak orang tidak melakukan, lalu ada orang yang tampil memulai sebuah kebaikan, kebaikannya tentunya tidak perkara-perkara yang melanggar syariat, bukan perkara bid'ah. Apalagi kalau dikaitkan dengan asbabul wurud. Munculnya hadis ini adalah ketika ada satu orang pulang karena Rasulullah mengajak, ayo sodakoh, sodakoh, sodakoh. Tidak ada yang sodakoh, maka orang ini pulang bawa hartanya untuk bersodakoh. Sedangkan sodakoh ini adalah bagian dari Islam, bagian dari sunnah Nabi SAW. Bukan perkara yang diada-adakan baru. Ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Hanya saja waktu itu banyak orang yang tidak melakukannya. Maka ya orang yang pertama kali melakukannya lalu membuat orang lain termotivasi. Nah, itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Jadi kalau ada sekarang ini melakukan sesuatu yang bukan pelanggaran, kebaikan-kebaikan yang mungkin sebagian orang sudah banyak yang meninggalkan. Dengan punya aktivitas nopo mawon ya, yang mungkin banyak orang yang tidak perhatian, kemudian kita mengawalinya, dan itu adalah bagian dari ajaran Nabi SAW. Misalkan bapak-bapak ada yang membuat komunitas penolong janda, misalkan begitu Pak ya. Bukan nolong janda dalam arti negatif Pak ya. Ini di kampung kita tuh banyak janda-janda miskin, apalagi banyak yang tua-tua juga, kasihan, nggak ada yang mencarikan nafkah, punya anak juga. Bisa jadi anaknya 5, janda, belum dapat suami. Siapa yang menolong ini? Nggak ada yang mau nolong takut istrinya marah. Jadi pada diam semua satu kampung itu. Ada janda 30 orang satu kampung misalkan ya. Miskin semuanya. Mau nolong takut
Ya, sama istrinya nanti salah paham, akhirnya diam semua, gak ada yang nolong. Ada satu orang tampil, ya, saya sudah ngomong istri saya juga tidak masalah, bang, nolong juga, nolong kan gak harus menikahi gitu. Siapa yang mau bareng-bareng sama saya nih, ngasih jatah bulanan untuk janda-janda ini. Nah, ini namanya memulai kebaikan, itu yang disebut sunnah hasanah. Dan itu diperintahkan Al-Quran, diperintahkan di dalam hadis. Bukan membuat acara baru yang menentang syariat atau bertentangan dengan syariat. Ya, membuat syariat baru, aturan baru dalam Islam lalu dimasukkan jadi bagian dari Islam, tidak. Karena menolong janda bahkan Rasulullah menganjurkannya dalam hadis di antaranya. Rasulullah mengatakan siapa man sa'a 'alal armalah fa huwa kal mujahid fi sabilillah. Siapa yang menghidupi armalah, janda miskin, maka dia pahalanya seperti seorang mujahid, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ada perintahnya. Jadi bukan perkara bid'ah, tapi ini adalah sunnah. Hanya saja banyak orang yang tidak melakukan, lalu ada satu orang atau satu kelompok orang memulainya dan orang lain mengikutinya. Nah, itu yang dimaksud man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi Bapak Ibu yang pada hari ini punya ide, gagasan, dan itu kebaikan, dan tentu jelas tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, hanya karena banyak orang yang meninggalkannya lalu kita mulai dan ada yang mengikutinya, maka kita dapat pahala dengan amal kita sekaligus pahala orang yang mengikuti. Seandainya itu diikuti sampai hari kiamat, Masya Allah Pak, pahalanya besar sekali. Saya dan penjenengan punya proyek yang mana ketika itu kita meninggal dunia, proyek ini ditiru orang terus, ditiru generasi anak-anak kita, cucu kita, terus sampai hari kiamat ini ada terus ini. Nah, ini akan dapat pahala terus menerus yang mengalir tanpa mengurangi pahala para pelaku-pelakunya. Dan kebalikannya kalau justru memulai keburukan lalu ditiru, wah, ini menemukan sebuah program tapi judi, ditiru orang banyak sampai orangnya sudah meninggal masih terus itu. Misalkan penemu togel gitu Pak, penemu SDSB gitu ya, togel. Orangnya sudah meninggal, tapi togel ini masih bertahan sampai hari ini, terus diikuti. Nah, ini dia berdosa dan menanggung dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ngeri Pak. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanah, yang pertama adalah bahwa orang-orang yang memulai dalam sebuah kebaikan dan diikuti orang lain dapat pahala berlipat-lipat. Dan yang kedua pelajarannya adalah bentuk perhatian Rasulullah yang luar biasa. Sampai ketika melihat fakir miskin datang kepada beliau, beliau terharu, beliau prihatin, lalu mengajak para sahabat untuk bersedekah. Jadi kebiasaan Rasulullah kalau ada orang miskin datang, beliau bantu kalau beliau punya. Kalau beliau tidak punya, beliau minta bantuan para sahabat untuk menolong mereka. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini baru beberapa hal, beberapa poin terkait sikap Rasulullah dan interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada fakir miskin. Masih banyak poin-poin yang lainnya yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kesimpulan dari poin pertemuan pertama dalam bab ini adalah perhatian yang sangat tinggi dari Rasulullah SAW kepada fakir miskin. Bahkan beliau lebih mendahulukan mereka dan beliau selalu memberikan apa yang mereka minta selagi Rasulullah memilikinya. Jika beliau tidak memilikinya, juga tidak berdiam diri. Pelajaran bagi kita, kalau ada orang minta bantuan, kita sanggup, kita bantu. Tapi kalau tidak sanggup, jangan berhenti di situ. Mohon maaf, saya tidak bisa bantu. Titik, enggak. Mohon maaf, saya tidak bisa bantu. Tapi tunggu ya, barangkali teman-teman saya, barangkali jamaah saya bisa bantu. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jika memang orang itu benar-benar butuh dan orang ini track recordnya bagus dalam masalah, ya, bukan masalah orang yang menipu, ya, bukan orang yang memanfaatkan situasi. Ini banyak juga. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang
patut kita upayakan untuk menirunya, yaitu perhatian yang sangat besar kepada duafa, kepada fakir miskin, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.